Oke sahabat bonsai, jadi kembali lagi bersama Bonsai Bali Nusa. Nah hari ini kita akan membahas tentang bonsai sancang, yaitu bonsai sancang dalam ukuran sito, bisa dikatakan dengan sito atau mame. Nah jadi di sini ada di depan saya udah ada satu bahan yang sudah diproses dengan sedemikian rupa. Jadi kita bisa cek secara detail ya. Jadi ini bonggolnya udah sangat lumayan bagus, takarannya juga pun sudah lumayan melingkar ya, sesuai dengan karakter pohonnya yang sangat bagus dan sesuai dengan pakem-pakem yang jadi ini pohon ini memiliki nilai estetika yang sangat tinggi dan pengerjaan punya juga sangat susah dibandingkan dengan kita kalau membuat pohon yang lebih besar dari ini. Kalau menurut saya pribadi itu lebih susah membuat pohon yang lebih kecil karena pada saat proses wiring itu kemungkinan jari-jari kita akan agak sedikit gimana ya. Tentunya tantangan kita kalau pengalaman saya yang pernah saya jalani itu ketika menempatkan cabang. Seperti nah terutama itu. Jadi kadang-kadang kan kita terlalu mepet atau terlalu longgar gitu ya, karena ukuran pohon juga sangat kecil. Betul. Jadi kita memilih titik lunas yang kita inginkan itu terkadang realita itu tidak sesuai harapan. Betul ya. Sesuai kehidupan kita ya. Oke, jadi Bli, gimana ini kita berbincang-bincang sedikit tentang pohon ini. Nah, jadi kenapa Bli memilih mengkonsep pohon ini dengan ukuran yang sebegini kecilnya? Nah, jadi cerita sedikit ini sih berawal dari dari bibit ya. Pertama dari bibit ini. Pertama karena bibitnya kecil. Nah, waktu itu mungkin ya segini lah. Gini. Ya, ini setekan gitu. Sisa potongan lah saya bilang demikian. Nah, kalau ini saya setek di awal itu, nah artinya saya asal tancap. Nah, setelah beberapa bulan akhirnya perakaran itu cukup bagus dan saya ganti polybagnya jauh lebih besar seperti itu. Nah, setelah sekian lama atau beberapa bulan ke depannya pohonnya ini pertumbuhannya cukup bagus dan intinya cepat besar lah. Cepat besar dan saya lakukan penyeleksian di akar seperti itu. Nah, seperti halnya proses-proses bahan secara umum lah seperti itu. Nah, setelah berumur sekitar kurang lebih 1,5 tahun dari bahan ini, saya itu mendapatkan bonggol yang cukup bagus, menarik. Ya, kalau masalah besarnya sih kalau bonsainya kecil ya memang kecil. Yeah. Karena jauh sebelum itu saya melakukan tahapan-tahapan di akar. Ya, pangkal batang lah. Karena di sini saya tidak melakukan pecah batang, tidak melakukan pecah bonggol dari bahan ini. Tapi saya main di akar. Ya. Jadi Bli, sorry saya potong. Jadi Bli itu melakukan seleksi akar. Ya, selain seleksi akar saya itu melakukan pengepresan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika pohon itu ngelos, otomatis akar kan membesar. Batang bawahnya kan membengkak seperti itu. Ya. Nah, saya potong pres, saya tumbuhkan lagi. Nah, seperti halnya penyeleksian akar secara umum lah. Kita potong secara zigzag. Nah, potong, pres pendek sekali, mepet dengan pangkal batang. Nah, kita tumbuhkan lagi. Nah, ketika tumbuh itu otomatis bawahnya itu kan membengkak gitu ya, membengkak. Nah, membentuklah seperti ini. Karena di sini saya melakukan tahapan di pangkal batang, di akar. Main di akar lah awalnya. Nah, jadi seperti itu. Karena selain saya melakukan pecah bonggol, di sini saya juga menerapkan di akar. Saya membuat batang itu dari akar lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya perjelas sedikit dan mohon maaf ini ada sedikit gangguan dari suara-suara motor. Betul, karena ini berada di pinggir jalan teman-teman. Ya karena jadi kalau boleh saya tebak, jadi beliau ini memproses pohon ini sejak awal dengan satu mata tunas. Betul, satu mata tunas atau satu ruas lah. Satu ruas, jadi dia bisa
bisa memanfaatkan akar itu menjadi sebuah batang. Betul. Nah, Kurang lebih seperti ya, itu. kalau lebih jelasnya itu akar bisa menjadi sebuah bonggolnya atau fondasi pohon ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mendapatkan hasil yang seperti ini. Karena di Jadi- awal itu saya menahap di bagian sini, Ji. Ya, Di bagian sini, terus kemarin kan tumbuh dua saya besarkan, Ya. potong lagi. Karena ini mungkin udah kesekian kalinya, bisa dibilang keempat kalinya saya melakukan pemecahan di sini. ya. Nah, seperti di awal saya bilang itu saya melakukan tahapan di akar menjadi batang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya di sini banyak teman-teman saya yang mempertanyakan ini dikiranya ini pecah batang. Ini tidak. Oh, jadi ini tidak melalui Tidak, proses sama batang. sekali tidak pecah batang karena ini memang murni batangnya utuh dan seperti tadi saya katakan itu saya main di akar, tahapan akar dan Ya. jadi batang. Ya. Nah, oke, jadi di sini kan untuk budidaya sanjang itu ada dua proses. Ya, katakanlah dua proses, itu dari stek dan cangkok. Betul. Jadi ini dulu awalnya ini beli melalui proses apa? Cangkok apa? Ini Stek? dari stek ya. Dari stek. Betul. Nah, untuk untuk proses lama prosesnya untuk mendapatkan hasil proporsi seperti ini dengan kondisi yang seperti sekarang ini, itu kalau bisa dijelaskan berapa lama dan tingkat kesulitannya ada di mana? Biar teman-teman juga siapa tahu ada yang mau budidaya sanjang, biar Oke. adalah kita sharing di sini. Oke, jadi yang Ajik pertanyakan itu dari awal. Ya. Nah, dari awal sampai sekarang ini pencapaian seperti ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun Dua sudah tahun. menghasilkan Bahan seperti Seperti ini ini. dengan catatan satu yaitu kesuburan. ukuran. Karena biar gimana pun kita berproses seperti halnya slogan ada teman-teman kita sering katakan subur dan sabar. Subur dan sabar ya. Betul, seperti Kalau nggak itu. sabar, pohonnya yang subur. Nggak bakal subur. Ya, Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti pertanyaan aja tadi itu yang pertama. Terus untuk kesulitannya di sini ya tentunya banyak. Yang paling sering saya alami itu masalah kesuburan. Suburan. Ya, jadi yang namanya kalau saya itu masih belajar dan proses dan masih belajar intinya tentunya berkaitan dengan kesuburan. Jadi yang saya maksud di sini kita memahami karakter dari pohon ini sendiri. Nah, kita bisa membaca seperti apa pohon ketika sudah dia kekurangan akan nutrisi. Kurang lebih seperti itu, Jim. Artinya kita membaca dari pertumbuhan, entah itu dari segi bentuk daun dan warna daun. Nah, itu yang saya terapkan selama ini. Oke, siap. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Makanya dari itu kenapa belinya melakukan proses grooming semi ground. Meskipun ukuran pohonnya kecil, dia tetap menggunakan double pot untuk menjaga konsistensi kesuburan pohon yang seperti dijelaskan dirinya tadi. Oke, jadi untuk perawatannya untuk pohon kecil seperti ini apakah sama dengan pohon yang besar? Kalau untuk perawatan konsistensinya sama aja, jadi saya lakukan itu terutama di insek selain yang namanya media tanam. Maaf, ini ada mobil. Nah, jadi saya lakukan itu setiap 2 minggu sekali. Jadi itu tidak memandang dari segi ukuran pohon, itu sama aja. Kalau di sini kan seperti yang kita tahu itu kalau sanjang itu rentan akan penyakit itu ya, hama terutama kulit seperti itu. Nah, itu memang benar. Jadi selain saya melakukan insek, begitu juga saya melakukan pembersihan di batang. Nah, karena di sini terkendala yang namanya alat. Nah, itu bukan suatu bukan kendala sih sebenarnya, karena kita kembali ke kitanya masing-masing. Kita mempergunakan alat yang ada seperti itu. Nah, kalau saya di sini saya mempergunakan dengan cara sikat batang. Nah, bisa digunakan dengan sabun ciring lah atau apalah, atau bisa lebih bagus itu pakai fungisida. Ya, kalau untuk mereknya ya bebas saja lah yang ada yang di pasaran. Oke, sahabat bonsai. Nah, jadi saya kasih sedikit saran. Jadi teman-teman yang mau
belajar bonsai ataupun sudah mungkin sudah memiliki pengalaman yang wow gitu. Jadi saya tekankan di sini untuk yang pemula. Jadi jangan pernah takut untuk bermain bonsai karena itu berawal dari niat kita sendiri. Betul. Jadi kalau kalian memang memilih hobi itu bermain bonsai, jadi tetap jaga konsistensi untuk bagaimana cara kita merawat dan pemilihan pohon yang cocok untuk kita rawat pertama kalinya. Dan di sini kita berusaha untuk sharing dan berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang sudah belinya lewati. Dan di sini kita tidak ada untuk unsur menggurui ya. Betul, Jadi kita di sini hanya sharing dan berbagi apa yang terjadi selama pembuatan pohon ini. Dan yang terpenting di sini, maaf ya saya potong. Di sini kalau menurut saya itu ya intinya jangan takut salah. Karena Itu salah aja. ya. Karena berdasarkan kita melakukan kesalahan itu akan membuat kita bisa memahami dan tahu bahwa ini tuh salah. Jadi kita bisa memperbaiki untuk proses kedepannya. Nah seperti itu. Karena dalam seni bonsai itu tidak ada benar dan salah. Khusus saya tekankan di mungkin di kesenian ya. Kesenian itu relatif, tidak ada salah benar. Kecuali kalau kita mengikuti kontes itu memang ada beberapa pakem-pakem yang harus kita ikuti, aturan yang harus kita ikuti ya. Jadi maka dari itu seni bonsai itu juga ada peraturannya. Kalau kalian kalau teman-teman mau ikut mengikuti kontes yang diadakan oleh KTP. Kalau memang hanya untuk personal atau untuk pribadi sendiri itu suka-suka teman-teman. Ya betul. Karena ini ya kembali ke sudut pandang. Kita menuangkan apa namanya itu imajinasi seperti itu. Karena ini tidak ada batasan patokan. Nah, ketika ada patokan, ada batasan ketika tuangkan kontes tadi. Ya, betul. Jadi ini pohonnya sangat bagus sekali ya. Kalau ini ada yang nawar nantinya beli, ya siapa tahu kan. Ada yang nonton channel saya, siapa tahu ada yang mau beli atau gimana. Ini udah layak dijual, apakah beli mau ngasih mau keep dulu? Nah, kalau masalah layak atau tidaknya ya tergantung si pembeli ya. Kalau ownernya layak-layak aja. Pada dasarnya di sini semua yang saya proses itu sekian persen saya akan jual seperti itu. Jadi tidak lupa juga saya akan koleksi, ada beberapa yang akan saya koleksi. Kalau misalnya ada yang minat itu cocok harga, nanti bisa teman-teman ini misalnya di akun Facebook saya bisa. Akun Facebook nanti saya cantumkan di deskripsi. Betul. Sama nomor WA-nya saya cantumkan. Ya boleh. Sama korek-korek di komentar juga boleh. Nanti Ya, tanya-tanya intinya harga. di komentar nanti ditanyakan, misalnya ada yang teman-teman mau mempertanyakan dari bahan ini dan beberapa bahan yang ada di sini, bisa komen-komen di kolom komentar seperti itu. Siap. Jadi kita putar pohonnya sebentar. Ini udah tahap gini ya beli ya. Perantingan ya, percabangan ya beli ya. Ya, sementara ini masih di percabangan dan mengejar porsinya beli ya. Jadi teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah pohon sancang yang dalam kategori sito. Mamai masuk nih beli. Target kedepannya sih saya untuk sementara ini situ. Sito. Ya, yang mudah-mudahan saya bisa membuat situ karena di sini tetap pertama itu ya karena belajar seperti itu ya. Karena di sini saya belum pernah menjadikan pohon kecil. Sudah jasa di sini belum pernah menjadikan pohon kecil. Nah di sini saya targetnya ini situ. Itu teman-teman. Oke, siap. Jadi seperti itu. Oke, jadi terima kasih Bli untuk apa namanya? Penyediaan pohonnya yang bisa sama-sama, kita berbagi. Jadi teman-teman terima kasih udah menonton channel ini dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih dan kembali lagi saya bilang di sini kita hanya berbagi ya dan berbagi pengalaman dan tidak ada unsur untuk menggurui. Kalau teman-teman ada masukan silakan korek-korek di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video